Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kisah tentang karomah Sunan Gunung Jati yang terbilang penuh dengan hal mistis. Karomah sakti Sunan Gunung Jati yang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan kembali seorang raja India yang telah mati. Nah, berikut ini kisah karomah Sunan Gunung Jati menghidupkan orang mati. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Diceritakan, di negeri India ada seorang raja meninggal dunia. Jasad raja pun akan dibakar di tengah laut. Pada saat itu pula Sunan Gunung Jati melewati kapal mereka. Ia menanyakan perihal yang akan dikerjakan oleh para prajurit tersebut. Sunan Gunung Jati mengajak mereka semua untuk masuk Islam. Tapi mereka semua tidak ada yang mau dan menolaknya. Sang pimpinan pasukan mengawal jasad raja pun memberikan satu tantangan kepada Sunan Gunung Jati. Jika Sunan Gunung Jati bisa menghidupkan raja mereka, maka mereka akan mau ikut memeluk agama Islam yang diajarkan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang memiliki karamah seorang wali, atas izin Allah, Raja India yang mereka puja itu dihidupkan kembali. Secara serentak mereka semua bersujud dan baiat syahadat kepada Sunan Gunung Jati. Mereka serentak masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, lalu mereka kembali ke negara India dengan mengajak penduduk India lainnya untuk memeluk agama Islam. Selang beberapa waktu lama, sang raja tersebut meninggal dunia dalam keadaan Islam dan meninggalkan permaisuri yang sedang mengandung. Setelah beberapa bulan lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Fatimah. Setelah Nyimas Fatimah meranjak dewasa, ia diberitahukan bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Karena pada dasarnya ayahnya itu telah wafat sebelum Nyimas Fatimah menitis, sehingga Nyimas Fatimah pun berlayar ke Cirebon mencari Sunan Gunung Jati. Sesampainya di Cirebon, Nyimas Fatimah diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengalahkan siluman Ratu Laut Kidul. Terjadilah pertempuran dahsyat antara Nyimas Fatimah dan Ratu Laut Kidul yang dimenangkan oleh Nyimas Fatimah. Sehingga Nyimas Fatimah pun diangkat menjadi Ratu Laut Kidul dengan namanya Nyimas Fatimah Lodaya dan tinggal di pantai selatan. Diceritakan, setiap lelaki yang mendengar Nyi Lodaya pasti meninggal. Ada sesuatu hal mistis dari Nyi Lodaya yang menyebabkan para suaminya meninggal dunia. Hingga sampai pada suatu hari datang seorang pemuda yang bernama Syekh Abdul Rahman Kalijaga. Beliau datang atas petunjuk Allah dengan berbekalan pakaian, beras, dan keping uang. Menurut Kiai Haji Idris Anwar, inilah yang menjadi dasar adanya mas kawin syahadat. Sebelum sampai ke tempat tujuan, beliau bertemu dengan sosok kakek yang kemudian meminta barang bawaan Syekh Abdul Rahman dan berpesan kepadanya, rahasia aja dibuka, rezeki setitik ojo ditampik, bojo ayu
ojo buru-buru. Dengan petunjuk dari Allah, Syekh Abdurrahman pun menikahi Nyi Lodaya dengan berpuasa selama 40 hari, di mana pada suatu malam ditemukannya seekor ular berada di dalam parji Nyi Lodaya yang berhasil dicabut dan dikeluarkan oleh Syekh Abdurrahman. Berubahlah ular tersebut menjadi keris. Dengan kejadian tersebut, jelaslah bahwa yang menyebabkan para suami Nyi Lodaya meninggal adalah ular tersebut. Dengan hilangnya ular tersebut, perkawinan mereka pun rahayu atau langgeng.